Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam, dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Masih di Al-Quran Surah Ali Imran, pada pagi hari ini kita akan kaji ayat 75 dan 76. Di ayat ke-75 Allah SWT telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ahlil kitabi, dan di antara ahli kitab, man, ada orang, ing ta'manhu, jika kamu mengamanatkan kepada dia, biking torin, dengan harta yang banyak, yu'addihi, dikembalikannya, ilaika, kepadamu. Wa minhum, dan di antara mereka, man, ada orang, ing ta'manhu, jika kamu mengamanatkan kepadanya, bidinarin, dengan 1 dinar, la yu'addihi, dia tidak mengembalikannya, ilaika, kepadamu, illa, kecuali madumta, engkau terus menerus, alaihi, atasnya, ko iman, menagih. Zalika, yang demikian, bi'annahum, dengan sebab bahwasanya mereka, qalu, mereka berkata, laisa alaina, tidak ada kewajiban atas kami, fil ummiyina, terhadap orang-orang yang ummi, sabilun, jalan. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, alallahi, terhadap Allah, al-kadziba, kedustaan, wahum, dan mereka, ya'lamuna, mereka mengetahui. Di ayat ke-75 dari Al-Quran Surah Ali Imran, Allah SWT mengingatkan orang-orang yang beriman tentang perilaku sebagian di antara ahli kitab, dalam hal ini perihal orang-orang Yahudi di Madinah. Di antara mereka ada yang memiliki sifat khianat. Di era abad ke-7, Ibu dan Bapak, ketika seseorang akan bepergian untuk urusan apakah safar mengunjungi keluarganya atau safar untuk berniaga, maka ketika mereka bepergian, harta-harta yang tidak dibawa itu dititipkan
kepada orang-orang yang tidak bepergian. Sebagaimana ketika masih di Makkah, Rasulullah SAW adalah orang yang senantiasa dititipi oleh orang-orang Quraisy. Di Madinah pun sama. Ada di antara ahli kitab itu yang jika dititipi harta dengan jumlah yang banyak, biking torin, ya. Penjelasan tentang biking torin ini sudah pernah kami sampaikan ketika kita mengkaji Al-Quran Surah Ali Imran di ayat 15, Bapak Ibu ya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Jadi qintarin ini sebutan untuk harta yang jumlahnya banyak. Jika mereka dititipi harta yang jumlahnya banyak, begitu yang nitip itu pulang kembali ke Madinah, kemudian datang untuk mengambil, semuanya dikembalikan. Tetapi jika nitipnya hanya 1 dinar, mereka tidak mengembalikan, kecuali yang nitip itu bolak-balik nagih. Illa ma tumta alaihi qaimah, bolak-balik nagih baru dikembalikan. Ini yang Allah jelaskan di antara perilaku ahli kitab yang ada di Madinah, ada yang memiliki sifat khianat. Dan Bapak Ibu, nampaknya perilaku seperti ini juga ada pada beberapa orang. Jika hutang dalam jumlah besar bayar, tapi jika hutang dalam jumlah kecil amleng. Maka sering ada ungkapan begini. Ya, ada ungkapan begini. Ada cerita begini, Bapak Ibu. Seseorang mau dipinjami oleh temannya. Aku tak pinjam, ditanya berapa. Nggak usah banyak-banyak. 20.000 apa 30.000. Temannya bilang aja. Sisan 1 juta. Si bisane. Ente anggar silih 20.000 30.000, ente orang nyaur. Silih ini sing gede sisane. Jadi kalau dipinjami besar mengembalikan, dipinjami kecil itu tidak mengembalikan. Itu ada yang punya karakter seperti itu. Padahal mau besar mau kecil yang namanya pinjam ya wajib mengembalikan. Kalau ndak mau mengembalikan ya ijabnya jangan pinjam, minta. Lain aku tinen duit pira 20.000 ya tanda. Ini karakter ahli kitab ternyata ada juga di masyarakat kita, Bapak dan Ibu. Kemudian Allah SWT menyebutkan kata dinarin, 1 dinar. Ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu dikutip 2 pendapat. Ya. Dinar itu berasal dari 2 gabungan kata. Ya. Yang pertama din, yang kedua annar. Din itu agama, annar itu neraka. Artinya orang yang mengambil dinar itu ada keterkaitan dengan agama. Kalau dia amanah, berarti agama itu akan menyelamatkan dirinya. Kalau dia tidak amanah, maka neraka itu akan menjadi penghukum bagi dirinya. Karena biasanya kalau sudah menyangkut harta, orang suka hilaf, orang suka lupa. Apalagi di masyarakat kita kan ada ungkapan, angger wis deleng duit, mripate ijo. Ya meskipun tetap hitam putih, tapi ungkapannya begitu. Rasulullah SAW sendiri menyebut ad-dunya khudratun wa khulwatun. Dunia itu hijau dan manis. Maka siapa yang tidak mau? Semuanya mau. Bahkan yang sudah sepuh, sudah sakit aja, kalau tawari pengen duit, ya pengen.
Apalagi yang masih muda, masih sehat, masih gemergas, luwih pengen mani. Ini terkait dengan dinar. Kemudian Ibnu Katsir ketika menjelaskan tafsir ayat ini meriwayatkan hadis yang beliau kutip di dalam kitab Sahih Al-Bukhari pada kitab kafalah. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kisahnya. Di era yang lalu, sebelum era Rasulullah SAW, ada dua orang dari Bani Israel. Yang satu orang datang kepada temannya itu berada di pinggir pantai. Dia datang untuk meminjam harta. Jumlahnya tidak kecil. Jumlahnya 1.000 dinar. 1 dinar itu kan 4 gram seperempat, Bapak Ibu. 4 gram seperempat. Ya. Jadi kalau sekarang emas harganya 2,5 kali 4, 10 juta, seperempatnya 25 ya. Berarti 12,5, 6,25. Ya. Berarti berapa? 10.625.000 ya. Itu 1 dinar. Ini pinjamnya 1.000 dinar. 10.000 kali 1.000. Oke, Pak. 10 miliar. 10 juta. 10 miliar. Kan oleh papa tambah oleh telu ya, Pak. Nah, oleh 10 miliar. 0 papa tambah 06 ya. 0 dari 10 miliar. Orang yang berharta ini tanya, kalau engkau mau pinjam kepadaku 1.000 dinar, datangkan saksi. Jawabannya apa? Saksinya Allah. Ya. Kata yang punya hartanya, ya siap, saksinya Allah ya. Kemudian kalau terjadi sesuatu, apakah meninggal atau hartanya hilang, yang menjadi jaminan apa? Jawabannya, jaminannya adalah Allah. Orang yang punya harta, baik. Kita sepakat, tak pinjami 1.000 dinar. Saksinya Allah, penjaminnya adalah Allah. Setelah itu dikasihkan, orangnya pergi. Diusahakan. Berhasil. Nah, setelah berhasil, dia mau mengembalikan pinjamannya. Ternyata begitu dia datang ke pantai, orang ini tidak ada. Sudah pindah entah kemana. Hanya kemudian dia mengambil kayu, 1.000 dinar dia masukkan dalam kayu, kemudian dia tulisi surat. Masukkan ke dalam kayu itu bersama dinarnya. Sebelum dilemparkan ke laut, orang yang berhutang ini bilang kepada Allah, ya Allah, engkau tahu ketika aku meminjam harta ini, engkau saksinya. Dan orang yang minjam itu rela hati. Engkau tahu ketika dia minta jaminan, jaminannya adalah engkau. Engkau tahu dan dia rela hati. Maka ya Allah, izinkan aku bermohon kepadamu, aku ingin membayar hutang-hutangku, orangnya tidak ada, bantulah aku untuk menyampaikan harta ini. Dilemparlah kayu itu ke lautan. Kemudian masih di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, beliau melanjutkan kisahnya. Kayu yang terombang-ambing di lautan ini, di saat yang bersamaan orang yang berharta tadi minjami itu sedang berada di pinggir pantai, di tempat yang berbeda. Kemudian dia menemukan ada kayu, diambil. Niatnya untuk apa? Untuk dipotong sebagai kayu bakar. Begitu dipotong, dibelah, isinya dinar. Ada suratnya. Suratnya fulan tadi yang mengembalikan itu. Isinya sama dengan yang tadi sudah sampaikan.
Sementara si Fulan ini tetap dia mencari perahu, kemudian berlayar, barangkali ketemu dengan orang yang minjam, membawa 1.000 dinar lagi. Barangkali yang dilempar ke lautan ini tidak sampai, jadi sudah siapkan. Begitu ketemu, kemudian dia menyampaikan, aku mencarimu, tidak ketemu, aku ingin membayar hutang-hutangku. Dia belum cerita bahwa dia telah melemparkan 1.000 dinar itu ke laut. Kemudian kata yang menghutang itu bilang begini, engkau sudah membayar, kirimanmu sudah aku terima. Artinya apa, Ibu dan Bapak? Yang dikisahkan oleh Ibnu Katsir ini, dua orang yang sama-sama mukmin, dua orang yang sama-sama amanah. Yang satu dipinjami pergi, membawa 1.000 dinar, kalau diuangkan sekarang 10 miliar, jaminannya Allah, saksinya Allah. Yang meminjamkan juga lega hati, karena orang ini pergi di bawah kesaksian dan jaminan Allah. Begitu mengembalikan, yang mengutangi menerima, padahal tidak terima tangan gitu kan. Kalau mau berkhianat, dua-duanya punya peluang gitu. Yang satu yang pinjam bisa ambleng, oro samarani mani. Atau yang kedua sebaliknya, yang disauri kan tidak menerima langsung dari orang yang bayar itu, bisa saja dia tidak ngaku, tidak tahu kan begitu. Tapi dua-duanya menjadikan Allah sebagai saksi untuk harta yang tidak sedikit. Maka ketika ayat ini diturunkan, Allah mengingatkan Bani Israel, di era dulu ada di antara kaum kalian yang punya sifat amanah. Nah, kenapa sekarang kok ada orang yang hanya 1 dinar saja berkhianat? Yang 1.000 dinar aja amanah, kok yang 1 dinar malah khianat? Kemudian orang yang berkhianat ini menyampaikan, laisa alaina fil ummiyina sabilun. Tidak ada kewajiban bagi kami untuk mengembalikan kepada orang yang ummi. Jadi ada di antara ahli kitab itu, Bapak Ibu, yang punya anggapan kalau nggoroi bangsa lain itu dibolehkan. Kan anggapannya begitu. Jadi ada semacam pemahaman yang keliru. Seolah-olah yang tidak boleh digoroi itu komunitasnya. Kalau komunitas lain itu boleh digoroi. Ghanimah itu kalau perang. Ini kan tidak demikian. Makanya oleh Allah kemudian disampaikan, wa yaquluna 'alallahi al-kadziba wa hum ya'lamun. Yang seperti itu adalah kedustaan yang diada-adakan terhadap Allah. Allah tidak nyuruh yang seperti itu. Apa yang Allah suruh? Ayat 76. Bala malahan man aufa bi ahdihi. Man siapa saja aufa yang menyempurnakan bi ahdihi janjinya. Wattaqo dan dia bertakwa, fa innallaha maka sesungguhnya Allah yuhibbul muttaqin. Mencintai orang-orang yang bertakwa. Apa yang Allah perintahkan kepada orang-orang Bani Israel, juga kepada kita orang-orang beriman, Bapak Ibu. Yang pertama di ayat 76 ini kita diperintahkan untuk aufa bi ahdihi, menyempurnakan janji. Ini juga sudah kita kaji di surah Al-Baqarah ya. Ketika Allah menyeru Bani Israel, ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Wa aufu, sempurnakanlah oleh kalian janji-janji kalian. Di Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 1, Allah juga mengingatkan orang beriman, Bapak. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Ukhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum wa mukhillis saidi wa antum khurum.
Innallaha yahkumu ma yurid. Wahai orang-orang yang beriman, penuhi oleh kalian janji-janji. Apa sih janji itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, janji itu artinya kesanggupan untuk melakukan sesuatu atau kesanggupan untuk meninggalkan sesuatu. Ketika seseorang berucap mau melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, maka sudah masuk janji. Misalnya begini. Ini hari Rabu apa hari Rebu Bapak Ibu? Hari Rabu. Anggertina Rebu. Harus benar ngomongnya ya. Ini hari Rabu, dina Rebu. Kita itu seringnya kolaborasi bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Besok hari Rebu, nah ini harinya bahasa Indonesia, Rebunya Jawa. Ini namanya kolaborasi. Pagi hari ini hari Rabu atau dina Rebu, misalnya selesai pengajian saya bilang begini, Pak, jangan lupa ya. Apa Pak Misbah? Jumat malam Sabtu ada pengajian. Datang lagi. Begitu dengan mengatakan insya Allah itu janji. Jangan ketika pulang terus lah orang janji mung insya Allah. Insya Allah itu janji dengan menyandarkan diri kepada Allah. Kalau mengatakan iya, itu juga janji. Terus bagaimana kalau tidak akan datang? Mohon maaf Pak, belum bisa datang. Karena kalau Jumat malam Sabtu, saya ada kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan. Apa? Ya terserah Bapak Ibu. Dan saya tidak akan tanya kan itu. Menghindari sifat kekepoan. Ini yang harus dipedomani. Karena di antara tanda orang beriman, di antara tanda orang bertakwa, di Al-Baqarah 177, tanda orang bertakwa itu kata Allah, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Orang-orang yang menyempurnakan janji apabila mereka berjanji. Kadang-kadang orang-orang yang tidak memahami konsekuensi janji, orang-orang yang tidak memahami bahwa janji itu merupakan tanda, ketika ditepati dia menjadi orang mutakin, ketika diingkari dia menjadi orang munafik. Banyak orang yang mudah berjanji. Kalau janji semanis madu, kenyataannya sepahit empedu. Kayak syair lama-lama. Akhirnya dimarahi kan, janji-janji tinggal janji. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari kan. Itu juga syair lagu kayaknya ya. Ini hati-hati. Maka dipikirkan terlebih dahulu sebelum seseorang berjanji. Apalagi ketika janji diberi amanah. Sudah bukan janji lagi, disumpah. Dan istimewanya ketika disumpah itu di bawah Al-Quran. Bahaya. Kalau tidak dipenuhi, jatuhlah dia ke dalam karakter orang-orang munafik. Kata Rasulullah, tanda orang munafik kan 3. Berkata dusta, berjanji mengingkari, dipercaya khianat. Orang yang berjanji mengingkari, otomatis dia khianat. Misalnya ada orang yang berkirim pesan kepada Bapak Ibu. Dina ahad ngesuk aku tak dolan ya, aja ngendi-ngendi. Oh ya siap. Pagi-pagi sudah beres-beres karena mau ada teman, sudah menyiapkan ayam sudah dikurungi. Nanti kalau temannya datang ayamnya dipotong gitu kan. Wedang sudah disiapkan, makanan sudah disiapkan. Cinta ini awit esok nanti asar.
Dipil orang nyaut, dikirimi pesan centang siji, panitinggal lunga bukan teka kan gitu. Kiranya ngganjar wong. Ini kan menggantung urusan orang lain. Begitu pagi ketemu orang minta maaf, apa orang degel begitu. Jangan seperti itu. Karena suatu saat dia akan merasakan apa yang dirasakan oleh temannya ini. Suatu saat akan dibegitukan oleh orang lain. Karena orang hidup itu gantian saja. Ketika kita memudahkan urusan orang lain, kita akan dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyukarkan, membuat sulit urusan orang lain, ya kita pun akan mengalami hal yang sama. Makanya Allah Subhanahu wa taala wanti-wanti bala man aufa bi ahdihi. Sempurnakan janjinya. Dan terkait dengan janji ini, Bapak Ibu, saya ingin mengulangi penjelasan tentang janji-janji yang sudah kita buat. Yang pertama, kita punya janji dengan Allah, Bapak Ibu. Lihat kembali Al-Quran surah Al-A'raf ya. Di Al-Quran surah Al-A'raf Allah SWT menjelaskan ayatnya, enggak Bu, tak boleh dibisit ya. Nanti daripada kadung sebut nomor ternyata salah sih. Ini dengan japri saya, Pak, salah gitu ya. 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa syadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna ang taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ini janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berada dalam rahim ibu kita masing-masing. 4 bulan dalam kandungan kita dimintai kesaksian oleh Allah. Kata Allah, bukankah aku Tuhanmu? Nah, kita menjawab qalu bala syahidna. Ini janji kita kepada Allah. Begitu kita ada di bumi, di alam dunia, kita pun berjanji kepada Allah. Ketika kita mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, kita berjanji kepada Allah hanya akan menuhankan Allah. Maka kalau sudah mengucapkan syahadat, kesaksian, di dalamnya ada perjanjian kita dengan Allah, ya jangan menuhankan yang lain. Allah mengajukan pertanyaan begini, afaro'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Jadi ada orang yang menyembah keinginan. Oke. Apa makna orang menyembah keinginan itu? Orang yang kalau pengen kudu lakon. Primen carane keprimen. Muhalal muharam kudu lakon. Itu namanya orang yang menyembah keinginannya. Ini orang yang dikuasai oleh sifat angkara. Masih ingat ya penjelasan tentang sifat angkara disimbolkan dengan rahwana. Tidak akan diulangi ya. Ini janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji kita yang kedua kepada Allah adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kesaksian kita bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ketika sudah mengucapkan kalimat itu, kita berjanji kepada Allah untuk mengimani Rasul, untuk mengikuti Rasul. Maka kalau ditanya orang Muslim itu, Pak, bagaimana sih mempraktekkan al-Islam? Contohnya sudah ada, Rasulullah. Ibunda Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlaknya Rasul, akhlaknya Rasul adalah Al-Quran. Maka Bapak Ibu mau niru Rasul dari segi apa? Ada semua. Ya, segi ibadah Rasulullah terbaik.
dari kepemimpinan Rasul terbaik. Sebagai seorang sahabat, Rasul terbaik. Bagi bapak-bapak, sebagai seorang suami, Rasul terbaik. Beliau oleh Allah diizinkan beristri sampai 9 orang. Tapi beliau menyampaikan pernyataan yang membuat kita bergetar hati ketika beliau menyampaikan baiti jannati. 9 istri menyampaikan rumahku adalah surgaku. Rumahnya tidak besar. Saya baca dalam sejarah, rumahnya Rasul itu ukurannya berapa? 4 kali 4 meter. Tiap istrinya diberikan rumah yang sama. Kalau umatnya kan rumahnya, kalau 4 kali 4 berarti 16 ya. Kalau umatnya kan kecil-kecilnya tipe 21 kan ya Pak. Yang ada yang 36, ada yang 74, ada yang lantainya lebih dari 1 ya, tingkat 2, tingkat 3. Tapi kadang-kadang rumahnya besar, hartanya banyak, istrinya mung-mungi, tapi seminggu tukarannya ping 6. Apa yang salah kan? Ternyata rumah tangganya tidak didasarkan kepada iman kepada Allah. Hubungan keluarganya tidak berdasarkan bimbingan Allah SWT. Yang galina penggerengan begitu. Ngobrol pertamanya guyonan, pol-polannya tukaran. Habis tukaran terus posting di status. Begitu posting di status dibaca oleh mantannya, dibalesi, kalau engkau tidak bahagia dengan dia, nomorku masih yang lama kan. Wis setannya pada melepuh kan. Ini karena lupa perjanjian dengan Allah SWT. Kenapa curhatnya di media sosial ya? Duduk dibicarakan, diselesaikan ya. Kayak iklan di TV itu ya, suami datang hidangkan teh baru ngobrol kan begitu ya. Nanti damai. Itu perjanjian dengan Allah ya. Yang kedua, janji yang kita buat untuk orang lain. Bapak-bapak ketika menikah itu kan disuruh membaca taklik talak. Kelingan beli Pak. Ora ya, wiswena menikah ya. Di antara pasalnya kan jika 6 bulan berturut-turut tidak memberikan nafkah, mengizinkan istri untuk menggugat ke pengadilan kan begitu ya. Atau jika sampai berlaku kasar. Itu kan janji. Makanya ketika laki-laki menikahi perempuan kan mesti diminta oleh walinya dibaca taklik talaknya. Supaya Pak, sebagai pengingat. Kalau sudah mau menikah, ya tanggung jawab. Jangan nikahnya mau, tanggung jawabnya tidak mau. Hanya mau jawab, tidak mau nanggung kan begitu. Ini keliru. Karena amanah itu akan dimintai tanggung jawabnya. Jangan sampai menjadi suami yang khianat. Karena apa? Tidak memenuhi janjinya. Begitu sudah menikah, maka 5 kewajiban suami tunaikan. 1, kewajiban membimbing keimanan istrinya tunaikan. Bimbing keimanan istrinya. Yang kedua, bimbing ibadahnya. Yang ketiga, bimbing muamalahnya. Yang keempat, bimbing akhlaknya. Yang kelima, berikan nafkahnya. Jadi bukan kan yang penting memberi nafkah. Enggak. 1, 2, 3, 4 juga tunaikan. Itu janji kepada orang lain, kepada istri. Kepada orang lain selain istri, banyak Bapak Ibu. Nanti kalau pulang ya, diingat-ingat janji Bapak dan Ibu yang sudah diucapkan apa saja. Makanya bila perlu dicatati. Kadang-kadang kan mudah begitu ya. Mudah mengucapkan janji tapi lupa untuk menepati. Yang ketiga, Bapak Ibu, janji kepada diri sendiri. Kapan kita berjanji pada diri sendiri? Biasanya ketika kehilangan sesuatu. Bangun kesiangan.
sudah niat mau sahur hari Senin, ternyata bangunnya kesiangan gara-gara tadi malam agak asik ngobrol dengan teman atau nonton film atau lihat HP sehingga terlalu larut, bangunnya siang. Setiap tahajud kelewat, witir kelewat, sahur kelewat, jamaah subuh kelewat. Akhirnya jengkel. Nah, terus pagi-pagi dalam hatinya janji, aku janji engkau bengi ora pan begadang maning. Janji kepada diri sendiri. Dipenuhi harus, karena sudah berjanji. Tapi kalau kemudian malamnya lihat HP lagi, asik lagi, kebelabasan lagi, besok janji lagi. Lah kalau dengan dirinya saja tidak dipenuhi, bagaimana janji dengan orang lain? Nah ini Bapak Ibu. Maka janji ini oleh Allah diingatkan ya. Menjadi tanda orang mukmin, menjadi tanda orang muttaqin. Al-Maidah ayat 1, Al-Baqarah ayat 177. Yang kedua, pesan Allah di ayat 76, wattaqau. Bertakwa. Di antara bagian dari ketakwaan adalah kesadaran diri bahwa dirinya diawasi oleh Allah SWT. Rasulullah pernah menyampaikan begini, Ibu dan Bapak. Demi Allah, kamu tidak beriman ketika kamu mencuri. Demi Allah, kamu tidak beriman ketika kamu berzina. Kenapa? Orang yang mencuri, orang yang berzina, orang yang ingkar janji, hakikatnya orang yang sedang tidak ingat kepada Allah. Maka di An-Nisa 103, Allah SWT mengingatkan, wa idza qudiyatis sholatu fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa idat ma'nantum fa'aqimus sholat inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Ibadah sholat sebagai sebuah ritual itu boleh selesai Bapak Ibu. Berapa lama sih kita sholat? 10-15 menit kan selesai. Begitu kita mengucapkan salam ke kanan, salam ke kiri, sholat selesai. Tetapi Allah berpesan, meskipun sholatnya selesai, ingat Allahnya tidak boleh selesai. Ingat Allahnya dipertahankan. Karena hanya dengan ingat kepada Allah menjadi rem yang efektif, sehingga orang yang sudah sholat tidak mungkin melakukan perbuatan keji dan mungkar. Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau ini dipraktekkan, Bapak dan Ibu, tidak mungkin ada pertanyaan, Pak, ada orang sholatnya rajin, tapi goreng ngedek primin, Pak. Tidak akan ada pertanyaan begitu, Bapak. Tidak akan ada pertanyaan, Pak, ada orang habis sholat tapi pulang jamaah nggawa sandale kancane sing apik. Tidak akan ada pertanyaan begitu. Karena apa? Ketika sholat dia ingat Allah, setelah selesai sholat dia juga ingat kepada Allah. Tapi kalau ketika sholat ingat kepada Allah, selesai sholat tidak ingat kepada Allah, ya terjadi seperti itu. Bahkan orang sekarang lebih takut dengan CCTV. Ibn Atidun di Al-Quran surat Qaf ayat 17-18 itu. Allah menjelaskan Raqib Atid. Orang kalau enggak percaya itu mudah untuk berbuat dosa. Tapi dengan CCTV orang takut. Makanya sekarang masjid-masjid kan pada pasang CCTV. Teorinya tidak perlu. Karena orang yang datang ke masjid, orang yang ingat Allah. Orang yang selesai menyembah Allah, keluar tetap ingat kepada Allah. Jangan sampai malah di masjid menjadi tempat yang tidak aman. Ini kan aneh. Sampai ada orang yang bawa tas khawatir aja jika wawoman. Yang masuk ke masjid itu orang beriman. Teorinya begitu.
Faktanya kan ada aja orang yang tadi tidak ingat kepada Allah. Maka kemudian dipasangi CCTV. Lupa, Allah juga sudah mengirimkan Raqib Atid yang jauh lebih dahsyat daripada CCTV. Belum Allah sendiri maha menyaksikan. Dan ini semua nanti akan diperlihatkan ketika di mahsyar. Maka ketika Allah menyampaikan wattaqu, bertakwa, unsur utama dari bertakwa alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Al-Baqarah ayat 3. Maka kalau menggunakan pendekatan filosofis Bapak Ibu ya, sudah pernah kami jelaskan di Pulau Jawa, beberapa kabupaten yang kami kunjungi dalam rangka kegiatan dinas, hampir berdekatan antara Masjid Agung, alun-alun, pendopo, pasar, penjara. Ketika kami bertanya kepada guru kami pada saat kuliah metodologi penelitian sejarah, saya bertanya, Prof, izin bertanya, kenapa di Pulau Jawa banyak alun-alun berdekatan dengan Masjid Agung, berdekatan dengan pendopo, berdekatan dengan pasar, berdekatan dengan penjara? Apakah itu untuk memudahkan koordinasi? Beliau menjawab, tidak hanya memudahkan koordinasi untuk orang-orang berkegiatan, tetapi sebagai simbolisasi. Ketika Anda masuk ke Masjid Agung untuk sholat, Anda menjadi orang yang ingat kepada Allah. Anda menjadi orang yang jujur. Belum pernah ada orang masuk Masjid Agung, sholat sunnah 2 rakaat, kemudian dikurangi. Mumpung sepi, tahiyatul masjid siji bae belum pernah ada. Perkara lambat atau ngebut kan ya, tergantung. Tapi kuantitas tidak pernah dikurangi. Kenapa? Karena orang itu sedang ingat dirinya diawasi oleh Allah. Maka ketika dia keluar dari Masjid Agung ke lapangan, ke alun-alun untuk musyawarah, ingat musyawarahnya diperhatikan oleh Allah. Di surah apa ya Bapak ya? Ada ayat yang ada jika 3 orang berbisik-bisik, yang keempat Allah, surat apa Bapak? Dapat. Ada di juz 28. Nah ini ayat ke-7 surah Al-Mujadalah ya. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Kata Allah, jika ada 3 orang yang berbisik-bisik, maka yang keempatnya ada Allah. Wala khamsatin, dan tidak ada 5 orang yang berbisik-bisik, illa kecuali huwa sadisuhum, Allah yang ke-6. Jadi ayat ini mengingatkan kita, jangan merasa aman. Ketika orang merencanakan kejahatan, jangan merasa aman. Karena apa? Allah menyaksikan itu. Simbolisasinya tadi. Ketika berada dalam Masjid Agung, ingat kepada Allah. Jadi orang yang jujur, masuk ke balai kota, ngurusi urusan umat, jadi orang yang ingat kepada Allah, jadi orang yang jujur. Ketika masuk ke pasar untuk berniaga, jadi orang yang ingat kepada Allah, jadi orang yang jujur. Kalau tidak jujur, penjaranya dekat. Kan simbolisasinya begitu. Ini yang beliau jawab ketika kami bertanya mata kuliah itu, Ibu dan Bapak. Maka kalau kita bisa memenuhi janji, kita bisa bertakwa, apa yang akan Allah berikan? Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, Ali Imran ayat 75, 76 memang terkait dengan sebagian ahli kitab, tapi karena Al-Quran ini untuk kita, pelajarannya untuk kita. Kita tutup dengan membaca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.